Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suara saya bisa didengar ya, Mbak? Oh iya, iya. Ini masih hadir cuma Mbak Citra ya. Kita tunggu yang lain dulu. Gimana kabarnya, Mbak? Gimana kabar Taiwan malam ini? Berapa suhunya? Ya, selamat datang Mbak Debbie. 10 ya. Berarti masih dingin ya. eh ada hujannya apa enggak ya? Ya, Mbak Citra. Waalaikumsalam Mbak Debbie, ya selamat bergabung. Kalau Mbak Debbie ini di Taipei mana ya? Saya lupa, kemarin sepertinya saya sudah sempat tanya tapi saya lupa. Kalau Mbak Debbie di mana ini? Changhua, Changhua itu Taipei, Mbak? Bukan. Taipei bukan ya? Oh, Taichung ya. Iya, kalau Mbak Citra di Taipei ya, Mbak? Kalau Mbak Citra. Oh, Chongli. Ya, 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 ya. Iya, gimana ini nuansanya mendekati Imlek ini di Taiwan? Apakah sudah serba merah? Sudah pernak-perniknya sudah serba ini, sudah serba uh, dimerahkan oleh nuansa Imlek? Oh iya 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 iya, iya. Rame ya. Iya. Sayangnya mesti kalau pas musim Imlek itu mesti pas winter break ya. Jadi saya juga mungkin nggak tahu akan pernah tahu nuansa Imlek nggak di sana. Karena pas mesti kebetulan ini libur ya. Nunggu angpau ya. Iya. Apakah kalau di Taiwan itu untuk Imlek itu tetap ini gong si fa cai? Apakah tetap ya? Oh iya. Itu sebenarnya artinya apa ya, Mbak? Ah, Mbak Citra udah pinter ya. Apa itu? Oh gitu ya. Hong Paun Naf Nalai. Sulit sekali. Sudah berapa lama ini Mbak Citra di Taiwan? Iya, 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 iya. Oh, dari Sweet Seventeen ya, Mbak? Sweet Seventeen sampai sekarang berarti Sweet apa ya sekarang? Berarti kalau 17 tambah 6 berarti 23 ya, Mbak? Kerasan banget, Mbak Citra ya. Sweetheart. Kalau Mbak Debbie sudah berapa lama di Taiwan?
Oh, 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Mhm. Apakah ada rencana ini, maksudnya eh, akan pulang ke Indo gitu? Apakah akan ada? Ya ya, dinikmati dulu ya Mbak di sana ya, sambil nabung ya. Menyenangkan sekali kok ternyata di sana. Ini by the way teman-teman ini pada kemana ini? Kita tunggu sampai personil jumlah berapa? Oh iya Mbak Nuryani, selamat datang Mbak Nuryani. Ini masih 3 orang Mbak Nuryani di kelas. Iya iya iya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Mm-mm. Kalau Mbak Debbie Gibson ini sepertinya bukan dari Jawa ya, kalau dari namanya Mbak. Iya Mbak, Waalaikumsalam Mbak Nuryani. Ya, asalnya dari mana Mbak Debbie? Kalau dari namanya sepertinya bukan dari Jawa kan ya? Eh, Mbak Citra, bukannya kalau meskipun di Indonesia kan tetap bisa online. Internet bisa ini, bisa beli yang pakai Telkomsel yang berapa giga itu kuat kok sinyalnya. Mbak Citra, kampung halamannya di mana sih? Oh, bagus saya rasa nggak ini artinya insya Allah koneksinya bagus. Pakai wifi ya, pakai apa pakai data itu bisa pakai handphone di tethering gitu atau pakai apa namanya modem gitu juga bisa Mbak. Enggak, ini tadi saya ini karena sempat lampunya mati ya, jadi saya jaga-jaga beli paketan data 2 giga itu. Juga cepet kok lumayan gitu loh. Ya ya dipakainya nanti pas waktu online aja, Mbak. Atau ini sesekali ke internet gitu, ke warnet maksud saya. Itu kan murah, kalau 1,5 jam kan mungkin cuma berapa 15.000 Mbak paling. Tapi tiap hari ya, bakal tiap hari ke warnet, nongkrong di warnet. Emang rencana berapa lama mau pulangnya Mbak Citra? Iya, selamat datang Mbak Rin Airin, Mbak Tiwi. Oke, selamat datang. Oh, gitu ya Mbak. Apakah di tempat kerja yang sekarang ini, apa pindah Mbak, Mbak Citra? Oh, iya, 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 iya. Ya, ya, ini ya Mbak, prinsipnya nanti mana yang tempat yang barangkali dapat tempat yang lebih baik dan ini ya Mbak. Habis perang perang Badar, Mbak. Iya, Waalaikumsalam Mbak Tiwi. Iya, selamat datang. Ini nampaknya Mbak Tiwi agak-agak sibuk belakangan ini, Mbak. Kenapa, Mbak?
Apakah juga habis perang juga? Kalau Mbak Gibson, Mbak Debbie anteng-anteng aja ini. Kalau Mbak Nuryani, dari mana ya asalnya Mbak Nuryani? Hampir tiap hari berantem sama majikan. Tapi nampaknya kalau Mbak Nuryani ini modelnya ini, meskipun berantem itu tapi tidak pernah dimasukkan ke dalam hati, kalau saya melihat. Modelnya berantem ya berantem, tapi habis itu sudah gitu. Apa betul begitu ya Mbak Nur? Ya betul betul. Berarti tebakan saya ini betul. Tapi sebenarnya kesayangan majikan nampaknya. Kalau Mbak Citra ini ya gampang dimasukin dalam hati ya Mbak. Iya Mbak Rin Airin, iya selamat datang. Tidak apa-apa. Iya Mbak Tiwi ini nampaknya ini beberapa waktu terakhir ini apa ada trouble dengan koneksi ya. eh Nanti juga di ini aja di apa diputar ulang ininya. Oh iya, mohon maaf ya, yang minggu kemarin videonya itu saya upload lagi nggak bisa. Jadi nanti uh, rencana mau saya kirim email masing-masing gitu atau bagaimana itu nanti saya pikirkan ya. Tapi yang jelas ini akan saya berikan ke Anda. Ya nanti pokoknya sebelum nanti jadwal UTS dipastikan semua semua rekaman fisik itu lengkap dan semua downloadan materi lengkap ya. Oh iya, ini kira-kira ngomong-ngomong soal UTS, enaknya kapan? Pakai UTS atau enggak ya? Ya, pakai. Karena kalau nggak pakai nanti 17 bab akan diselesaikan dalam satu UAS ya Mbak ya, malah lebih berat. Ya, jadi untuk bahan UTS, seperti yang sudah saya bilang kemarin, bahannya bahan 1 sampai dengan bahan 9. Ya, nah ini mekanismenya bagaimana enaknya, kapan waktunya, kalau saya prediksi sih bisa dalam maksimal 2 minggu ke depan masih bisa. Sehabis ku apa ya, sehabis apa Mbak? Sehabis Imlek ya? Saya rasa dalam jangka waktu 2 minggu ke depan masih bisa. Ha, ha, ha. Ya, ya kurang lebih minggu terakhir Februarian lah ya, antara 24, 25, artinya minggu-minggu itu ya. Kan juga mau Valentine ya, mau juga Valentine kan ya. Ya Alhamdulillah Mbak Tiwi sudah mau UTS, artinya kan sudah setengah semester berjalan, ya kan? Nah, kalau kalau enggak ada kemajuan minggu-minggunya malah lama. Kapan ini nanti saya naik kelas? Kapan saya nanti panas kan gitu? Ya, iya iya iya. Ya itu barangkali ada yang ngasih coklat gitu Mbak Citra. Meskipun nggak punya pacar mungkin mungkin barangkali ada yang ngasih coklat, misalnya Mbak Nuryani ngasih, Mbak Debbie ngasih, Mbak Tiwi ngasih gitu, atau saling tuker-tukeran coklat gitu ya. Oke, teman-teman semua, ini sudah lumayan banyak yang hadir ya, 5 orang. Gimana kalau kita mulai? Iya, Mbak Tiwi, saya ini barangkali Mbak Tiwi memang mungkin sedikit ada ini ya, ada kesibukan yang lebih ya Mbak ya. Tidak apa-apa, yang penting ini Mbak masih sempat menyempatkan diri itu menyempatkan diri untuk bisa dengerin, untuk bisa gabung itu sudah ini Mbak. Nanti perlahan-lahan dipilah satu persatu, nanti lama-lama juga ini. Lama-lama juga akan selesai ya. Apakah Mbak Tiwi juga habis perang Badar juga seperti Mbak Nuryani tadi?
Ya, baik ya teman-teman ya, kita mulai ya. Untuk malam ini kita hanya akan membahas satu bab saja ya, yaitu pelajaran ke-10 ya. Jadi total pelajaran kita, bab kita dalam modul 1 semester ini adalah 17. Kita sudah menyelesaikan 10 ya. Alhamdulillah. Sudah sampai dengan 10, berarti tinggal 7 lagi. Dan insya Allah ini akan minim untuk tugas-tugas atau bahkan saya upayakan untuk ini sudah tidak akan ada lagi gitu ya, saya upayakan ya. Jikapun ada tidak yang nulis ya, kayak ngerekam-rekam video gitu kemarin kan asyik ya. Saya mendengarkan satu orang kemarin masih punya siapa ya Mbak siapa kemarin saya lupa. Ya, prinsipnya ini, semuanya berbakat jadi pembawa berita, ya. Oh ya, selain itu, untuk tatap muka yang sekarang kita juga akan bahas ini ya, pembahasan mengenai surat kuasa, ya. Surat kuasa yang kemarin sudah dibuat, ini kita bahas, agar nanti ketika misalnya ada pertanyaan dalam dalam soal, barangkali jika keluar ya, tahu yang benarnya yang seperti apa. Oke ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Untuk yang pelajaran ke-10 ini, topiknya adalah tentang tempat-tempat umum. Tapi kembali lagi, topik ini adalah sebenarnya ini aja ya, mengenai topik-topik bacaannya. Tapi kompetensinya atau tujuannya adalah tetap siswa nanti diharapkan bisa mendengarkan dengan baik, berbicara, membaca, dan menulis tentang apa? Nah, tentang ini. Yang pertama, akan ada 3 sub pokok bahasan ya. Yang pertama adalah bisa membaca tajuk rencana. Nah, ini tajuk rencana. Barangkali ada yang sudah pernah mendengar ya, tajuk rencana. Kemudian setelah membaca tajuk rencana, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah bisa menentukan permasalahannya. Ya. Waalaikumsalam Mbak Prahasini, silakan. Yang kedua adalah ini, bisa memahami tentang diskusi panel serta bisa merangkum diskusi panel itu ya. Jadi itu. Yang ketiga adalah menjelaskan alur tema penokohan hikayat sastra lama yang dibaca ya. Jadi saya rasa kalau topik yang sekarang ini relatif belum pernah kita bahas di sebelum-sebelumnya kecuali yang ini sastra lama. Itu pun dulu kalau nggak salah sastra lama macam-macamnya ya. Kalau yang ini lebih ke arah alur dan tema serta tokoh penokohan ya. Penokohan kalau nggak salah ingat saya sudah juga dibahas yang di sebelumnya ya. Baik ya teman-teman ya, kita mulai ya. Nah, kita kan sering ya baca surat kabar begini ya. Ada Kompas, ada Jawa Pos, ada apa lagi? Ada koran Sindo gitu ya. Kalau di Indonesia begitu. Kalau di Taiwan ada koran apa aja ya? Pernah nggak membaca koran di Taiwan dalam bahasa Cina? Kalau saya menjumpai aja belum pernah. Kecuali waktu di pesawat. Nah, khususnya di surat kabar di Indonesia atau di media asing lainnya atau istilahnya di surat kabar manapun, terbitan manapun ya, komponennya tentu kurang lebih seperti ini ya. Ada ada nama harian atau surat kabarnya. Terus kemudian ada yang ini paling besar, hampir memenuhi separuh halaman sendiri gitu ya. Jadi ada yang dimuat di halaman pertama, di halaman kedua dan seterusnya ya. Nah, kaitannya ketika kita membaca sebuah surat kabar, baik yang dalam bentuk harian, mingguan gitu ya, itu akan kita temui banyak istilah-istilah ya. Akan kita temui banyak istilah-istilah yang memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang disajikan di situ berbeda satu sama lain ya, atau mirip satu sama lain. Misalnya nanti di situ ini dalam versi Inggrisnya ya. Mungkin kalau di situ ada namanya kolom opini gitu ya. Ada kolom buletin, ada kolom korespondensi gitu kan ya. Ada editorial, ada investigasi, ada interview, ada artikel,
ada advertorial, atau ada yang teks terbesarnya disebut headline, ya kan? Nah, ini semua bagian-bagian atau istilah yang sering digunakan oleh pewarta ya dalam menulis surat kabar gitu atau koran gitu ya. Nah, khususnya untuk malam ini yang akan kita bahas itu adalah mengenai tajuk rencana gitu ya. Jadi apa sih tajuk rencana itu? Ini contohnya ya, saya capturekan dari sebuah harian Kompas ya. Di situ memuat tajuk rencana. Nah, apa bedanya nanti tajuk rencana itu dengan headline gitu ya, atau dengan advertorial, atau dengan opini, itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, ini juga tajuk rencana gitu ya. Ini dari Riau Pos. Nah, jika nanti kalau Anda membaca sebuah surat kabar, pasti akan ada tulisannya begini, salah satunya. Ada, oh ini kolom tajuk rencana, oh ini kolom opini, oh ini kolom korespondensi, ya. Nah, kaitannya dengan topik yang sekarang, apa sih sebenarnya tajuk rencana gitu ya? Tajuk rencana itu sesungguhnya adalah tulisan yang berisi sebuah pokok permasalahan yang aktual. Aktual itu yang saat ini nyata, paling hangat terjadi, gitu ya. Hangat terjadi, hangat untuk diperbincangkan gitu. Dan umumnya menjadi berita utama sebuah media massa gitu ya. Nah, tajuk rencana itu yang menulis siapa? Yang menulis itu bagian editorial atau redaktur ya. Jadi dari redaktur, bagian redaksinya gitu ya yang menulis ya. Jadi bukan dari pengarang di luar dari media massa itu gitu ya. Kan misalnya ada penulis tapi orang lain, misal seseorang yang menuliskan tulisannya lalu dikirimkan gitu ya. Nah, itu mungkin di kolom-kolom opini, di kolom-kolom koresponden gitu ya. Tapi kalau tajuk rencana itu dari redakturnya sendiri. Nah, sebenarnya kalau bicara mengenai tajuk rencana ya, eh, ini tajuk rencana itu kalau di bahasa Inggris itu namanya editorial, ya, editorial. Jadi tajuk rencana itu kata bendanya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, versi Inggrisnya adalah editorial. Di sini editorial itu tadi menulis hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan gitu. Jadi berisi permasalahan aktual gitu ya. Tujuannya mengapa kok ada tajuk rencana gitu. Tajuk rencana itu bisa memberi gambaran gitu ya kepada pembaca mengenai pokok permasalahan yang mungkin telah diberitakan pada hari-hari sebelumnya atau bahkan bersifat prediktif di masa-masa yang akan datang gitu. Jadi di sini umumnya berisi ringkas dan padat karena dia berisi kesimpulan. Kesimpulan yang bersifat sementara atas sebuah permasalahan yang aktual di masyarakat ya. Kalau kita kalau kita lihat tadi ya contohnya ini Demam PON. Ya, mungkin waktu menulis ini pada tanggal 29 Agustus 2012 itu sedang digelar adanya PON di Riau gitu ya. Nah, pihak redaksi dari Riau Pos kemudian menggambarkannya dalam sebuah ini tadi kesimpulan-kesimpulan atau istilahnya prediksi-prediksi gitu ya. Yang ada seperti solusinya juga gitu ya dalam sebuah tajuk rencana ya. Nah, barangkali dari sini ini apa bisa ditangkap nggak maksud dari tajuk rencana? Manfaatnya apa kalau kita itu membaca tajuk rencana? Kita bisa mendapatkan sebuah gambaran mengenai permasalahan yang mungkin sebelumnya kita kita tidak membaca atau terlewatkan gitu ya. Tetapi kemudian ketika membaca tajuk rencana itu kita langsung ngeh gitu ya. Misalnya saja kalau yang sekarang ini gitu ya, lagi ada rame-ramenya kalau di sini ini mengenai berita misalnya berita
pembunuhan pembunuhan melalui ini racun sianida yang diberikan pada minuman kopi oleh seseorang gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan kejadiannya sejak tanggal 6 Januari gitu ya. Tetapi bisa jadi pihak redaktur akan membuat tajuk rencana yang itu sifatnya adalah memuat ringkasan dari perjalanan dari tanggal 6 sampai dengan posisi sekarang di tanggal 3 Februari. Nah, itu bisa ya. Kita yang sebelumnya tidak mengikutinya dengan sekali membaca tajuk rencana tadi bisa akan mendapatkan gambaran gitu ya. Jadi kita meskipun sudah sebelum-sebelumnya nggak mengikuti berita itu, tapi dengan membaca tajuk rencana kita jadi bisa paham gitu ya. Nah, contohnya kalau di modul, coba bisa dibuka modulnya di halaman berapa yang pelajaran ke-10. Di situ ada sebuah contoh mengenai tajuk rencana. Halaman berapa ya? Untuk ini, untuk pelajaran ke-10. Ini apakah teman-teman masih mendengar suara saya? Oh, nggak mendengar suara Mbak Tiwi? Ya, ini contohnya, contoh tajuk rencana seperti yang ada di modul. Kalau ini membahas mengenai implementasi dari sebuah kebijakan yang harusnya adalah efektif gitu ya. Nanti bisa dibaca ya. Prinsipnya adalah tadi apa bedanya dengan headline, apa bedanya dengan artikel. Tadi ya kalau di tajuk rencana lebih bersifat ringkasan atau gambaran dari permasalahan yang sedang aktual yang dimana itu menjadi rangkuman dari pemberitaan-pemberitaan sebelumnya. Ya, gitu ya. Oke. Nah, ini kita sudah selesaikan untuk yang pertama. Barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya untuk yang kedua. Nih, yang kedua ini kita bicara mengenai diskusi, ya. Diskusi, siapa sih yang nggak ini ya nggak sering mendengar kata diskusi gitu ya. Diskusi sering kita lakukan ya. Ayo kita diskusi gitu ya. Terus kemudian mari berdiskusi gitu ya. Atau Bu Guru silakan bentuk kelompok diskusi gitu ya. Nah, jadi kalau mendengar kata-kata diskusi itu ini ya relatif kita semuanya sering mendengar gitu. Nah, tetapi sebenarnya apa bedanya dengan panel gitu ya? Yang kita bahas malam ini adalah diskusi panel. Sudah pernah mendengar belum ya kata panel? Diskusi panel. Jadi macam-macam diskusi itu banyak. Salah satunya adalah diskusi panel. Nah, khususnya untuk yang diskusi panel itu sebenarnya apa? Dari panel ini nanti akan bicara mengenai panelis. Nah, panelis itu apa? Para pembicara yang ditunjuk sebelum acara diskusi itu dimulai. Jadi dalam acara diskusi tadi itu mengundang beberapa pembicara. Jadi tidak satu, lebih dari 2 sampai 3 orang. Nomor 11. Sekarang nomor berapa ya, Mbak? Oke. Ini ya, Mbak Rin. Ya, udah ya Mbak. Oke. Nah,
Untuk yang diskusi panel ya, kembali lagi saya sampaikan, bedanya dengan diskusi-diskusi yang lain adalah di situ sudah ada ditunjuk panelisnya atau pembicaranya, dan biasanya panelisnya itu lebih dari satu orang, umumnya adalah 2 sampai 3 atau bahkan 4 ya, gitu ya. Nah, di situ karena sudah ada panelis yang nanti akan mendiskusikan acara gitu ya, maka peserta diskusi, ya, artinya peserta yang mungkin barangkali mendengarkan atau peserta yang mengikuti acara tadi relatif tidak punya hak kesempatan untuk mengungkapkan pendapat gitu loh, karena di situ sudah banyak dibahas oleh panelisnya gitu ya. Jadi hampir seperti halnya kayak model seminar yang nanti secara panel. Jadi bersama-sama satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, kemudian gantian. Pembicara satu ngomong dulu, pembicara dua ngomong dulu, tiga ngomong dulu, baru kemudian keempat. Nah itu panel itu modelnya begitu, bersama-sama ya. Terus kemudian di situ ada juga moderator yang bagian mengurus atau yang bagian mengatur lalu lintasnya, mengatur sekarang waktunya pembicara pertama atau panelis pertama gitu. Kemudian setelah itu panelis kedua dan seterusnya ya. Sehingga peserta diskusi itu umumnya mendengarkan saja informasi yang dibahas oleh para panelis gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau diskusi yang pada umumnya, diskusi yang sering dilakukan di kelas gitu, semua peserta diskusi memiliki kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya, dan di situ posisinya tidak ada panelis karena semuanya adalah peserta diskusi. Itu bedanya ya. Oke. Nah, kalau ada sebuah diskusi panel, sebenarnya ada siapa saja di situ gitu ya. Yang pertama adalah panelisnya. Panelisnya itu adalah siapa? Pembicara yang membahas permasalahan sesuai dengan topik yang dibahas gitu. Yang kedua adalah moderator gitu. Moderator itu siapa? Moderator itu adalah seseorang yang bertugas mengatur jalannya diskusi gitu. Memberi kesempatan yang sama, yang rata untuk setiap panelis, dan juga barangkali masih ada sisa waktu atau ada atau waktu tambahan ya, dia bisa mengalokasikan barangkali peserta diskusi lainnya itu diberi kesempatan juga gitu ya. Jadi artinya moderator mengkat jika jika waktunya lebih, mengingatkan jika sudah waktunya mulai memberikan uh, istilahnya penjelasan dan lain-lain ya. Tentu saja membuka dan menutup acara diskusi panel itu ya. Terus kemudian ada yang bertindak sebagai sekretaris ya, itu namanya notulis ya. Nah, ini minimal unsur-unsur atau yang harus ada dalam sebuah diskusi panel. Nah, ini diskusi panel ya. Jadi harapannya dari tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan bisa menulis rangkuman ketika ada sebuah diskusi panel. Ya, ini umumnya tidak berbeda dengan cara menulis rangkuman ketika ada kuliah, ketika ada pelajaran, itu tidak jauh berbeda. Jadi prinsipnya yang disampaikan oleh panelis pertama sampai dengan panelis keberapa sesuai dengan yang hadir di situ, itu kemudian dirangkum ya, dirangkum intisarinya apa, kemudian digabungkan. Begitu caranya ya. Baik, ada pertanyaan nih untuk yang bagian kedua. Ya, teman-teman masih ini masih ada bisa mendengarkan saya sambil ngopi gitu juga nggak apa-apa Mbak, buat teh gitu kan hawanya dingin ya, atau wedang jahe gitu ya nggak apa-apa. uh, oh gitu ya, iya, oke oke oke, ya ya, baik, oke. uh, Suaranya putus-putus ya.
problemnya di mana ya Mbak Tiwi? Di internetnya, di wifi-nya Mbak Tiwi atau problem di saya? Oh, gitu ya. Nggak apa-apa Mbak kalau wifi-nya yang nggak kuat, asalkan Mbak TV-nya kuat ya. Oke, ya Mbak Rin, oke, good. Baik, kita sudah menyelesaikan dua subpokok bahasan. Sekarang yang ketiga ya, yang ketiga kita akan bicara mengenai alur, tema, penokohan dari hikayat. Masih ingat nggak hikayat? Oh, iya, 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 iya. Oke Mbak, yang sabar ya Mbak Tiwi ya. Masih ingat nggak kata hikayat? Hikayat itu karya sastra lama, ya. Masih ingat nggak kalau ada karya sastra lama, berarti ada karya sastra baru. Kesusastraan lama sama kesusastraan baru, ya. Waduh, hebat Mbak Nuryani multitasking ya Mbak ya. Sama ini Mbak ya. Jadi seperti kayak mendengarkan siaran radio ya Mbak ya. Oke, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, kesusastraan lama ini. Yang dulu, kalau nggak salah di muka ketiga atau keempat gitu. Ya, apa bedanya nih kesusastraan lama dengan baru? Kalau lama itu lebih banyak cerita, temanya itu mengenai istana, kerajaan, dewa-dewa, hal-hal yang gaib dan mistis gitu ya, atau bahkan sejarah, ya, sejarah perang, sejarah masa lalu lah gitu ya, atau ke arah nenek moyang begitu-begitu ya. Namun kadangkala tidak begitu jelas itu peristiwanya di mana, simpang siur ya, relatif ininya kapan terjadinya itu juga kurang jelas. Nah, sebelum kita masuk ke ini alur, tema dan penokohan, masih ingat gak kalau kita bicara alur, tema dan penokohan ini itu merupakan apanya dari karya sastra? Titik-titik-titik apanya dari karya sastra? Yo, masih ada yang ingat nggak? Bicara alur, bicara tema, bicara tokoh, itu apanya karya sastra? Apanya dari karya sastra ya? Masih ingat nggak Mbak Rin? Oh, tidak ada penulisnya. Kalau tidak ada penulisnya, kok muncul huruf-huruf Mbak? Kok muncul deskripsi? Isi, isi, bagian, ya, bagian, isi, hampir, hampir, tapi bukan. Masih belum. Masih ingat nggak? Ingat nggak ada unsur? Unsur apa dalam sebuah karya sastra? Oh ya, penciptanya. Langkah-langkah, bukan. Ayo, saya kasih kata kunci awalnya. Unsur, apa, dan apa. Unsur apa dan apa. Dalam sebuah karya sastra, masih ingat nggak apa yang harus kita cermati ketika membaca karya sastra, baik karya sastra lama maupun karya sastra baru? Ada yang unsur in, ayo apa, sama X, ayo apa, betul, intrinsik sama ekstrinsik. Ya, jadi unsur-unsur karya sastra ada intrinsik dan ekstrinsik.
Kalau yang intrinsik, ini alur, tema, tokoh, sama ada apa lagi, setting, sama ada apa lagi, ada 6, ya. Kalau yang ekstrinsik itu yang dari luar. Ini ayo diingat lagi, nanti di ujian keluar. Ya, dibuka lagi. Kalau nggak salah ini ada di PPT yang tatap muka yang ke 2 atau 3 ya. Unsur sebuah karya sastra intrinsik dan ekstrinsik ya. Nah, uh, sekarang saya akan membahas lebih banyak yang karya sastra lama ya. Karya sastra lama itu sebenarnya apa? Karya sastra Melayu yang pada mulanya itu berbentuk sastra lisan. Nah, inilah yang tadi yang disampaikan Mbak Airin tadi, sehingga sulit untuk diketahui itu yang ngarang siapa gitu, karena awalnya adalah berupa ucapan-ucapan terus kemudian dibuat tertulis. Tetapi ini nama pengarangnya relatif tidak jelas seperti kalau sekarang gitu ya. Misalnya pengarang yang terkenal ada kayak Hairil Anwar itu kan jelas, tapi kalau yang karya sastra lama enggak ada, enggak, relatif tidak dikenal ya, sehingga itu anonim gitu ya. Terus kemudian cirinya lagi adalah lewat ke mulut, jadi marketing MLM, marketing lewat mulut. Oke, terus kemudian sangat terikat oleh aturan-aturan yang ada, tidak berkembang dan bersifat hayal, serta lebih banyak berpusat pada hal-hal yang berpusat pada istana dan merupakan milik bersama. Ini adalah ciri-ciri dari karya sastra lama. Ingat, ada apa saja karya sastra lama? Ada puisi lama dan ada prosa lama. Nah, nanti dibaca ya. Puisi lama itu apa? Ini puisi yang terikat oleh aturan. Aturannya apa? Jumlah katanya dalam satu baris. Harus begini, harus begini, harus begini. Kalau prosa apa? Kalau prosa berbentuk karangan, ya. Kalau karangan baik yang istilahnya yang ditulis dengan sengaja untuk membentuk cerita atau tidak membentuk cerita, tapi ininya adalah berupa karangan gitu. Nah, kenapa saya tunjukkan ini? Biar sama mengingat kembali ya, puisi lama itu apa saja. Ada mantra, ada pantun. Nah, ini kan kalau bicara mantra-mantra kan pasti ini orang dahulu banget yang mengembangkan ya. Artinya mulai kita kenal dari sejak zaman dahulu gitu. Mantra, pantun, syair, gurindam gitu ya. Terus kemudian seloka, peribahasa, talibun, karmina. Nah, itu adalah puisi lama. Jadi ada jumlahnya berapa nih macam-macamnya. Ini karmina. Karmina itu apa? Pantun kilat. Talibun itu apa? Pantun yang terdiri dari 4 baris, selalu genap ya. 4, 6, 8, 10, 12 gitu. Dan ada polanya. Nih ABC, ABC, ABCD, ABCD ya, dan seterusnya ya. Terus kemudian saya balik lagi. Lah, peribahasa ini mungkin yang sering kali sampai sekarang tetap populer ya, itu adalah bentuk dari puisi lama. Seloka itu apa? Bentuk puisi Melayu berisi mengenai perumpamaan atau pepatah yang isinya menyindir, bersenda gurau atau bahkan ejekan ya. Terus kemudian kalau gurindam apa? Gurindam itu umumnya sajak 2 baris yang mengandung petuah atau nasihat. Contoh gurindam, baik-baik memilih kawan, salah-salah bisa jadi lawan. Nah, ini contohnya gurindam ya. Kalau yang syair apa? Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama sajak. Nah, itu ya, itu syair. Pantun apa? Ini sudah sering kita dengar, terisi dari 4 baris. Bersaja AB, AB, baris 1 dan 2 merupakan sampiran dan baris ketiga keempat merupakan isi. Misalnya begini, buah nangka, buah kedondong. Nah, gitu itu ini isinya sampiran. Isinya apa? Jangan gitu dong. Lah, masa gitu ya? Ya, itu adalah contoh dari ini puisi lama ya.
Itu bisa dikatakan bukan pantun karena isinya tidak 4 baris. Apa yang kalau yang udah seperti itu tadi apa contohnya? Coba dilihatin di sini ya. Mantra. Lah, mantra ini banyak berhubungan dengan hal-hal yang bersifat magic ya, atau hal-hal yang bersifat dengan inilah apa hal-hal yang bersifat dengan kepercayaan gitu ya. Oke. Nah, itu puisi lama ya. Sementara letaknya hikayat di mana? Hikayat itu ada dalam prosa lama ya. Prosa lama itu berbentuk karangan kan ya tadi ya. Karangannya kalau karya sastra yang lama apa aja? Berbentuk mite atau istilahnya kalau sekarangnya itu adalah uh, itu kan menjadi mitos itu loh ya, legenda, terus fabel, ada sage, ada parabel gitu. Kalau fabel itu cerita binatang ya. Terus kemudian nah hikayat nih, hikayat cerita berbingkai, tambo atau sejarah, epos atau cerita pelipur lara ya. Nah kaitannya dengan yang kita bahas malam ini ya, ada hikayat. Hikayat itu apa? Hikayat itu sebenarnya adalah karangan bentuk sastra prosa lama yang berisi tentang apa? Kisah, cerita, dongeng, kehebatan atau kepahlawanan seseorang, baik yang berisi kesaktian atau mujizatnya atau dari tokoh utamanya ya. Nah, intinya hikayat itu kalau zaman sekarang itu dalam kondisi istilahnya dalam karya sastra yang baru, dia seperti cerita apa gitu. Bentuk cerita kayak cerpen gitu bisa ya. Tapi di sini spesifiknya atau kekhususan dari hikayat itu adalah karena berisi tentang kepahlawanan, kehebatan dari tokoh utama, maka ini lebih banyak untuk membangkitkan semangat juang. Jadi bisa jadi cerita-cerita perjuangan gitu ya. Oke. Nah, uh, kita coba lihat yang hikayat yang di sini yang apa. Gitu. Nah, ketika kita sudah tahu hikayat itu seperti apa, kemudian yang tadi kita bahas adalah alurnya. Terus kemudian apa lagi? Penokohannya, kan gitu ya. Terus apa lagi tadi? Sama temanya. Bicara mengenai alur ya, alur itu adalah apa? Urutan peristiwa. Jadi urut-urutan. Alurnya gimana? Alurnya gitu. Nah, kalau Anda membaca sebuah cerita gitu ya, sebenarnya ini alurnya gitu. Tahapannya ada perkenalan, muncul masalah, konflik, ketegangan dan penyelesaian. Untuk mudah menangkapnya atau untuk mudah mendengar, untuk mudah memahaminya, kalau Anda sering nggak melihat ini ya, atau istilahnya melihat sinetron atau melihat drama gitu lah. Itu di awal kadang-kala kan perkenalan dulu tokoh-tokohnya, ini. Mulai kemudian muncul masalah. Nah, kemudian ada konflik. Setelah konflik kemudian ketegangan antar tokoh-tokohnya. Terus kemudian baru endingnya adalah penyelesaian. Penyelesaiannya bagaimana? Happy ending atau set ending kan gitu ya. Itu adalah alur, itu gampangannya begitu. Kalau dicerita pun begitu, awalnya dikenalkan ada tokohnya ada A, B, C, D, E. Kemudian apa? Mulai muncul masalah gitu ya. Nah, bicara mengenai alur ya, itu tadi kalau yang alurnya tadi berurutan gitu ya, mulai dari perkenalan sampai dengan ke penyelesaian itu berurutan dan tidak diacak, itu namanya alur maju. Ya. Tapi ada kalanya kalau kita pernah membaca cerita atau melihat film atau melihat sinetron ya atau melihat sebuah ini ya pementasan drama, kok tiba-tiba di situ bertengkar dulu gitu loh, bertengkar dulu atau endingnya dulu yang ditampilkan bahagia, terus kemudian baru bahagia itu meneteskan air mata, baru kemudian di Indo mulai ceritanya adalah kenapa kok kok meneteskan air mata, oh mulai istilahnya waktu kecilnya begini. Nah itu alurnya itu tidak selalu urut, itu namanya
ini ya, istilahnya adalah alurnya adalah alur yang mundur ya. Artinya dimulainya dari konflik menuju ke penyelesaian, kemudian baru masuk lagi ke perkenalan gitu ya. Jadi tidak urut. Atau alur campuran. Alur campuran ini adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur gitu. Pada awalnya ceritanya urut, kemudian pada sewaktu-waktu ini pada suatu waktu penulis menceritakan kembali kisah masa lalu atau flashback. Nah, cerita yang menggunakan alur ini cenderung agak sulit dipahami dengan mudah sehingga butuh konsentrasi gitu ya. Kan pernah ya kalau kita melihat film atau melihat drama atau melihat sinetron itu ceritanya kok bulat itu piye toh lah agak sulit dipahami, itu namanya pakai alur campuran ya. Jadi ini sekali lagi ya, kalau yang alurnya berurutan itu adalah alur maju dari perkenalan sampai dengan ke penyelesaian. Nah, itu alur maju. Alur mundur sebaliknya, ya dari penyelesaian dulu terus baru kemudian akan ditarik ke belakang ke belakang gitu ya. Selamat datang Mbak Eva. Mbak Eva ini namanya siapa ya? Nama populernya. Oke, enggak apa-apa Mbak Eva. Namanya siapa ya? Saya kok ini. Apakah habis rename atau habis ganti nama FB atau siapa ya? Eva Rahayu. Oh, ya 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 ya. Ya Mbak Eva, kita tadi membahas 3 pokok bahasan Mbak. Ya, ini pokok bahasan terakhir di alur tokoh ya, alur tokoh dari kesusastraan lama. Yang sebelumnya adalah membaca tentang tajuk rencana, dan yang kedua adalah mengenai apa tadi ya? Yang kedua tadi mengenai apa? Ayo, masih ingat? Masih ingat Mbak Nur, Mbak Nuryani, Mbak Depi? Tapi kita yang kedua tadi apa? Diskusi panel ya. Nah, ini rangkumannya ya. Bahwasanya tajuk rencana itu adalah karangan dalam sebuah surat kabar atau majalah yang berisi mengenai permasalahan yang sedang aktual, dan itu merupakan ringkasan dari uh, istilahnya adalah rangkuman dari kejadian-kejadian dari ini ya, dari peristiwa yang sedang aktual itu tadi. Jadi dengan membaca tajuk rencana, kita bisa langsung mengikuti berita itu tadi atau peristiwa itu tadi meskipun sebelumnya kita tidak mengikuti yang sebelumnya gitu ya. Diskusi panel, diskusi yang menampilkan beberapa panelis sebagai narasumber, beberapa panelis. Apa artinya panelis? Panelis adalah pembicara tadi ya. Artinya beberapa orang sebagai pembicaranya. Nah, terus kemudian alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan sehingga membentuk cerita yang utuh dan lengkap. Tema adalah pokok permasalahan cerita yang diungkapkan oleh pengarang. Saya ingat kalau mengenai tema ini sudah pernah saya bahas di yang tatap muka kedua kalau nggak ketiga ya. Tolong dibuka kembali. Oke, teman-teman, barangkali ada pertanyaan dari sini sebelum nanti kita coba latihan soalnya. Nah, saya mau masuk dulu ke ini ya, kita ke pembahasan dari surat kuasa ya. Oke. Nah, secara umum untuk pembuatan surat kuasa ini teman-teman sudah lebih baik daripada ketika menulis memo yang dulu ya. Kalau ini saya lihat rata-rata hanya masalah penulisan huruf besar, spasi gitu-gitu ya. Ada juga sih yang mengenai apa formatnya, ada yang mengenai style gayanya, itu juga ada. Tapi secara umum hanya seputar itu, seputar itu. Kalau konten relatif hampir semuanya sudah bisa ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini. Nah, ini Mbak Tiwi ya, surat kuasa. Oke, ini judulnya adalah ditulis dengan huruf caps lock ya, huruf besar semua.
Ini kenapa saya centang-centang ini, karena di awal kalimat tidak menggunakan huruf besar ya. Jadi harapannya awal kalimat menggunakan huruf besar. Terus kemudian ini kenapa saya centang juga untuk huruf besar juga. Nah, ini kenapa saya coret ya. Di sini ada semacam kalau nggak salah atas untuk ini ya, kalimat penutupnya kurang tepat ya, kalimat penutupnya kurang tepat. Perhatikan penggunaan huruf besar di awal kalimat dan kalimat penutupnya kurang tepat. Jadi misalnya begini, yang bertantangan di bawah ini nama, pekerjaan, alamat, dengan ini memberi kuasa kepada titik dua, nama, bla bla bla, untuk menjual sebidang sawah dengan luas 5.600 meter yang beralamat di Cirangkong, Sanding, Malangbong, Garut. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Titik gitu aja ya. Kalau unsur-unsur yang lainnya sudah betul. Oke ya, ini yang kedua. Yang kedua, ini ada yang bertanda tangan. Nah, ini nih hurufnya kecil aja ini, Mbak. Yang untuk B ini jangan huruf besar ya, ini juga. Terus kemudian, nah, tolong kalau nulis pakai tulisan tangan, ini yang jelas. Ini sebenarnya huruf kecil apa huruf besar ini kurang jelas ini ya. Prinsipnya adalah di awal kalimat untuk yang seperti ini pakai huruf besar. Untuk ini juga untuk sudah ya. Terus kemudian semua unsur telah ditulis lengkap. Kalau yang ini hanya tadi masalah penulisan huruf ya. Oke, Mbak Wastira. Mbak Wastira tidak hadir ya sekarang. Nah, Cirebon ini mungkin ada ini, ada komanya, Cirebon, koma, tuh ya. Nah, ini penutupnya. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Cuma seperti itu aja cukup. Terus, nah ini untuk yang selanjutnya, surat kuasa. Judul surat kuasa ini bisa dipindah ke tengah. Nggak usah ditulis surat kuasa pengambilan ijazah gitu, nggak usah. Surat kuasa gitu aja. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Citrawati. Ini punya Mbak Citra Luki ya. Terus kemudian tempat tanggal lahir. Nah, kalau ini tempat tanggal lahir, pasti tempatnya dulu Mbak. Indramayunya dulu, baru kemudian koma 29 September gitu ya. Kayak pekerjaan dan lain-lain. Ini kalau mengenai huruf besar, huruf kecilnya sudah bagus. Dengan ini memberikan kuasa. Nah, untuk kata penuh ini bisa dipertimbangkan pakai penuh atau tidak gitu loh ya. Dengan memberikan kuasa gitu aja sebenarnya cukup gitu. Untuk mengambil ijazah dengan nomor induk sekian sekian sekian. Demikian surat kuasa ini saya buat, nggak usah tulis saya. Demikian surat kuasa ini dibuat, semoga nggak usah semoga. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan tanggal ini lazimnya adalah di sebelah kanan. Sementara yang di sini tanda tangan yang di sebelah kanan adalah pemberi kuasa dulu, baru penerima kuasa itu di sebelah kiri. Gitu ya, Mbak. Oke, Mbak Citra. Nah, kemudian yang berikutnya ini surat kuasa. Ini siapa ini? Nanti bisa dilihat ya. Nggak pakai dengan hormat ya. Kalau dengan hormat itu umumnya surat-surat lainnya ya, di luar surat kuasa. Kalau surat kuasa ya hanya yang bertanda tangan di bawah ini langsung memberi kuasa kepada nama ini untuk langsung gitu, nggak usah diulangi lagi memberikan kuasa penuh gitu, nggak usah, nggak apa-apa. Untuk menjual sebidang sawah dengan luas. Nah, ini kalimat penutupnya belum ada. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalau mengenai kelengkapannya sudah ada lengkap. Nah, berikutnya surat kuasa. Ini enggak usah saya. Langsung yang bertanda tangan di bawah ini berarti huruf besar. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, boleh nomor KTP, boleh. Ini Mbak Nuriani ya. Alamat ini.
Terus dengan ini, dengannya saya centang ini karena nggak menggunakan huruf besar, Mbak. Dengan ini memberikan kuasa kepada titik dua, betul. Nah, terus untuk bunyi dari surat kuasanya, ya, ini mungkin bisa diatur agar lebih efektif lagi. Misalnya begini, untuk mengambil uang di tabungan, nggak usah tulisan di tabungan saya, di tabungan atas nama Nuryani di bank pada bank BRI nomor rekening sekian gitu ya, sejumlah 2 juta gitu. Jadi jangan dibolak-balik gitu loh. Jadi kalimatnya efektif gitu ya Mbak, disusun lebih efektif gitu. Demikian surat kuasa ini saya buat, ya usah saya nggak apa-apa. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Uh, ini istilahnya penutup yang sedikitnya adalah sedikit kurang formal. Jika mau simple bisa digunakan ini aja. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya gitu. Oke, untuk unsur-unsur yang lainnya sudah betul. Ini Mbak Prahar sini, Mbak Prahar sini, Mbak Prahar sini. Uh, nah kalau ini bentuk surat kuasa secara kedinasan ya. Kalau yang tadi, yang contoh-contoh yang dibuat nomor 1 sampai berapa tadi itu surat kuasa yang berbentuk perseorangan ya atau pribadi gitu ya. Jadi masih ingat nggak macamnya surat kuasa? Macamnya surat kuasa ada 3. 1 surat kuasa perseorangan, 2 surat kuasa kedinasan, ketiga surat kuasa istimewa atau surat kuasa khusus gitu. Mbak Nuril ini nggak kelihatan ya. Saya kemarin juga nggak kelihatan ini baca tulisannya Mbak nih. Nanti lain waktu kalau misalnya itu agak diperjelas ya Mbak ya, zoomnya atau motretnya. Oke, nah ini kalau surat kuasa kedinasan ini saya centang-centang sama ini penyebabnya. Ini nggak diawali dengan huruf besar ya. Nah untuk ini bentuknya, untuk isi surat kuasanya, untuk mengurus dan menerima naskah soal-soal Eptanas tahun 2015 dan segala perangkatnya. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya berhubung kami ada mengikuti pelatihan di Jakarta. Jadi sebenarnya ini tuntaskan dulu isinya baru ditutup. Kalau demikianlah itu kan sudah penutup. Ini balik lagi ke isi gitu. Mungkin uh, terus ini juga atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih, ini juga nggak perlu, nggak apa-apa. Ya, jadi mungkin begini isinya. Untuk mengurus atau istilahnya untuk menerima naskah soal Eptanas tahun 2014 dengan segala perangkatnya sehubungan dengan uh, istilahnya kegiatan penataran yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, seperti itu. Atau kalimat lain, tapi yang jelas adalah jangan setelah ditutup ada isi lagi di sini gitu. Ya, jadi kalau sudah demikianlah itu sudah terakhir. Ya, ini kalau untuk penutupnya sudah betul ya. Ini fotonya ini backgroundnya apa ini? Tempat tidur ya. Ini apa ya Mbak? Kok kayak kue Imlek. Ya. Nah, itu pembahasan untuk yang 6 siswa ya. Barangkali ada yang sudah di situ, tolong diamati. Selanjutnya uh, saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Nih, surat kuasa yang berikutnya. Surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini, nama Kanesha betul. Nah, untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini tidak apa-apa. Kalimat ini ada juga nggak apa-apa, enggak pun nggak apa-apa. Dengan ini memberi kuasa penuh. Nah, ini penuhnya itu bisa dipertimbangkan kepada nama ini, gitu ya. Karena di sini sudah ada untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, maka sebenarnya di sini
untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa gitu ya, untuk mewakili mengambil uang di bank BNI, rekening berapa, nomor rekening berapa, ini keterangannya harus diperjelas. Sebanyak 10 juta guna pembayaran pengobatan ya. Tolong kalimat bisa dibuat lebih efektif lagi dan kalimat penutupnya belum ada. Demikianlah, nah itu belum ada ya, atau demikian surat ini dibuat gitu. Tanggal di sebelah kanan. Nah, ini juga kebalik nih, pemberi kuasa di sini harusnya yang penerima kuasa di sebelah sini. Oke, berikutnya. Surat kuasa. Ini yang bertentangan di bawah ini nama. Ini rapih ini membuatnya. Dengan ini memberikan kuasa kepada titik dua nama sekian sekian gini. Dengan ini saya sebagai pihak pertama berkuasa memberikan kuasa kepada adik saya. Ini tidak usah lagi sebenarnya, langsung saja untuk melakukan pengambilan gaji uang secara tunai dengan jumlah ini pada bulan apa, barangkali bisa lebih diperjelas. Terus ini apa lagi? Demikian atas segala akibat yang disebabkan surat kuasa ini adalah tanggung jawab sepenuhnya pemberi kuasa. Ini opsional ya, opsional. Bisa jika dirasa perlu boleh ditulis, jika tidak dirasa perlu pun tidak apa-apa. Demikian surat kuasa ini saya buat, dibuat gitu aja cukup dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ini kalimatnya kurang formal ya, artinya kurang pakai kalimat formal yang dipilih ya. Nah, terus kemudian apa lagi nih yang di sini yang bisa kita ini kan. Nah, ini untuk tempat Purwakarta. Nah, terus 6 Januari, perhatikan kalau bahasa Indonesia harus pakai I ya. Oke. Jika ada materai, letaknya di mana materai? Ada banyak versi ya, ada beberapa versi. Kalau materainya di tengah, prinsipnya materai itu kan ini ya, sebagai istilahnya memperkuat ini ya, memperkuat legalitas gitu ya. Artinya materai ini sebenarnya nggak dipasang di sini tanpa ada tanda tangan yang kena. Kalau di tengah, maka tanda tangan dari penerima kuasa maupun pemberi kuasa itu harus kena di sini. Ya harus nyangkut di sini atau di sininya kena ya, jangan hanya ditempel gini aja. Nah, versi yang kedua adalah materai itu ya di sini tadi gitu. Itu sudah cukup ya. Oke. Berikutnya ini surat kuasa dengan hormat. Nah, ini dengan hormatnya tidak usah. Kartisa memberikan kuasa kepada Maulana. Ini memberikan kuasa penuh untuk itu enggak pun enggak apa-apa. Memberikan kuasa kepada ini untuk apa? Untuk penggarapan sawah selama 1 tahun yang terletak di desa Pakatingan seluas diperjelas isu kuasanya, sawah milik siapa mbak yang digarap ini mbak, yang terletak di sini sawah milik siapa gitu kan, akan ini menimbulkan tanda tanya, disuruh garap sawah 1 tahun di sini tapi ternyata punya orang, dimarahin nanti mbak. Nah ini kalimat penutupnya sangat sangat ini lazim, betul ya. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, itu betul ya. Halo, apakah masih ada di tempat semua ini ya, teman-teman? Nah, ini perhatikan kalau menulis begini, tempat ini spasi dulu ya. Spasi dulu dan sebaiknya dalam bentuk 9 Januari gitu, jangan 9-1 enggak, itu jangan. Mbak Tiwi sudah di depan tadi Mbak Tiwi. Sudah yang pertama ini Mbak Tiwi. Ini Mbak Tiwi. Ini punya Mbak Tiwi saya ulas lagi ya. Di sini ini huruf besarnya enggak ada di awal ya. Di awal enggak menggunakan huruf besar. Terus kemudian penutup kalimatnya ini nggak dibuat begini enggak apa-apa. Demikian surat kuasa ini dibuat gitu bla 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 gitu ya. Oke, itu ya Mbak. Nah ini loh penutupnya kayak begini Mbak Tiwi.
Ya, demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dengan sebenarnya itu dengan enggak pun enggak apa-apa. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tuh, ada koma. Nah, ini ya. Nah, ini perhatikan ada satu huruf yang hilang, yang beri kuasa, yang diberi kuasa. Oke. Oke ya, itu 7 sampai 9. Nah, ini berikutnya. Nah, ini beberapa versi beberapa surat kuasa dengan jenis yang sedikit ini. Nah, ini yang saya maksudkan kalau model memfotonya kayak begini ini agak sulit ini apa pembacanya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama sudah bla 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 memberi kuasa kepada titik dua ya, belum ada titik duanya. Nama bla 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 ini untuk pengurusan hak milik kendaraan ya, karena ada hak milik kendaraan maka di sini diperjelas nih. Ini apa gitu ya, kendaraan yang mana, nomor berapa, ini enggak apa-apa ada begininya ya, karena memang sifatnya dia memperjelas hak milik kendaraan yang mana. Nggak usah dengan demikian surat kuasa ini, nggak usah dengan demikian, berarti ini udah besar ya. Demikian surat kuasa ini, nah, ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, matra ini kalau di tengah tadi harus kena tanda tangan si penerima dan harus kena si pemberi atau ya hanya di sini saja. Oke. Nah, ini surat kuasa. Surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini tidak ada. Ini langsung surat kuasa nama. Nah, ini kurang ininya ya. Oke. Kemudian nah nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umumnya nomor KTP ini di bawah nama ini, Mbak, umumnya. Ya, jangan ditaruh di bawah. Jangan taruh di paling bawah maksud saya, jangan. Nah, terus kemudian ini yang saya katakan tadi ada model lain atau istilahnya gaya lain dalam menulis surat kuasa. Beberapa ada yang menulis begini, tetapi ini kadang-kala kurang lazim. Karena apa? Di sini memberikan kuasa penuh, substansinya dulu dibilangkan, baru memberikan kuasa kepada ini. Nah, umumnya uh, ini pernah ada yang menulis begitu, tapi dirasa kurang efektif ya. Artinya efektivitasnya itu ketika pembaca yang membacanya itu agak-agak sedikit ini ya perlu usaha ekstra untuk memahaminya. Dengan ini memberikan kuasa penuh atas tanah milik siapa ini. Dengan ini akta jual beli atas nama ini untuk jadikan agunan ya kalau misalnya itu atas pinjaman kepada bank kepada. Nah ini bunyi dari kuasanya ini perlu bisa diefektifkan lagi kalimatnya karena membingungkan ya. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar. Berarti tidak ada yang dalam keadaan pingsan ya. Semuanya sadar. Dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar sudah tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tanda tangan kedua belah pihak di atas materai. Materainya di mana? Ini pihak keduanya belum ada ini ya, belum ada tulisannya. Halo Mbak Neng. Selamat datang Mbak Neng. Ya, waalaikumsalam. Nggak tahu tadi Mbak Neng yang azab sudah dibahas atau belum, nanti coba dilihat rekamannya ya. Nah, ini berikutnya surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini nama. Ini sebaiknya lurus nih. Ya, titik dua yang di sini dengan yang di sini itu lurus. Jadi harus bisa mengatur. Kalau misalnya itu maka dia titik duanya di sini biar lurus gini ya. Oke. Nah, ini juga kayak tadi memberikan kuasa pengambilan uang tabungan dikarenakan saya berada di luar negeri. Oleh karena itu saya akan sebaiknya sedikit dikurangi menggunakan kata-kata sudut pandang orang pertama dengan kata saya. Bisa dirubah menjadi kata tadi, gitu tadi ya, memberikan kuasa pengambilan uang tabungan atas nama siapa yang bersangkutan tadi. Mengingat atau istilahnya sehubungan dengan ya gitu ya. Jadi tolong kalimatnya lebih efektif. Nah, ini sebaiknya tadi flow-nya formatnya itu
isinya itu di bawah setelah yang pihak ininya ya, jadi jangan di tengah, ini kurang efektif. Meskipun ada juga yang nulis begini, tapi kurang disukai. Demikian surat kuasa ini saya buat, dibuat ya. Ini jangan pakai huruf besar, ini jangan pakai huruf besar. Dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tanggal di sebelah kanan ya. Ini Mbak Devi. Yang bertantangan di bawah ini nama bla 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 bla, memberikan kuasa kepada titik dua. Gitu. Jadi kalau memberikan itu lebih baku daripada kata memberi ya. Nah, ini memberikan kuasa kepada bla 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 ini bersama surat ini pihak satu memberi kuasa kepada pihak dua. Tidak perlu ini sudah. Nah, langsung aja memberikan kuasa kepada ini untuk perjanjian pinjam meminjam barang. Nah, ini tolong barangkali bisa diperjelas lagi surat kuasanya. Barang apa yang dimaksud, punya siapa barangnya, gitu ya. Jadi tolong isinya lebih diperjelas, Mbak Dewi ya. Demikian surat kuasa ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak mana dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Oke, boleh. Yang diberi kuasa, yang memberi kuasa. Yang diberi kuasa, yang memberi kuasa. Nah, dulu mana? Yang memberi kuasa itu di sini tanda tangannya. Ini kebalik ya, Mbak. Yang sebelah maaf. Yang sebelah kanan ini yang diberi kuasa. Jadi ini pemberi kuasa, ini penerima kuasa. Oke, saksi ini opsional. Mungkin jarang yang menggunakan kata saksi ya. Kalau untuk yang ini surat kuasa yang perseorangan ya, beda kalau yang surat kuasa yang ini istilahnya istimewa atau yang itu. Nah, ini teman-teman masih bisa mendengarkan saya ya. Nah, berikutnya ini surat kuasa punyanya Mbak Wahyu Setiori ini ya mungkin ya. Nah, ini secara aslinya saya nggak tahu apakah sebenarnya aslinya tidak begini atau karena draft buatnya begitu. Jadi ini tidak jelas mana yang spasi baru. Jadi ngalir aja begini tanpa bisa diketahui ini tuh paragraf baru. Ini harusnya menjorok ke sana gitu ya. Nah, ini tolong diperhatikan model penulisan jarak, spasinya gitu. Untuk memberi kuasa menjual, untuk memberi kuasa tidak usah lagi, untuk menjual tanah kepada pihak lain dengan harga ini dengan syarat. Sebenarnya kalau sudah memberi kuasa itu sebenarnya di situ sudah ada ketahuan pihaknya siapa yang mau diberikan atau yang sudah ini. Kalau misalnya belum jelas ya mungkin nggak perlu pakai surat kuasa gitu loh. Oh tolong tawarkan tanah saya harganya sekian gitu. Kalau hanya menawarkan kan ini, kecuali kalau menjual tanah itu berarti pihak lainnya sudah jelas itu dijual kepada pihak siapa. Ya nggak apa-apa, Mbak Nuri nggak apa-apa. Terus kemudian uh, ini kalimatnya mungkin bisa lebih efektif lagi ya Mbak Rin ya. Ini biar tidak membingungkan. Jadi semakin membuat kalimat semakin panjang itu rentan untuk terjadi kesalahan kalimat. Nah, ya gitu. Jadi kalimat pendek aja subjek predikat objek titik terus kemudian tambah lagi subjek predikat objek titik gitu. Demikianlah surat kuasa ini dibuat. Nah, ini gantung ini Mbak kalimat penutupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini aslinya ini pemberi kuasa juga di sini, penerima kuasa di sini. Nah, aslinya pemberi kuasa itu di sebelah kanan, yang penerima kuasa di sebelah kiri. Ya, gitu ya Mbak. Nah, ini yang surat kuasa berikutnya. Ini nggak tahu siapa ini. Di catatan saya sudah ada sih namanya, cuma yang di sini enggak ditampilkan. Ini maunya mau pakai kop. Kalau pakai kop ya sebenarnya kopnya bukan kepala sekolah, tapi SLTPN. Ini SLTP.
ya mungkin SMP ya, SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Sebenarnya bukan tahun ajaran, jalan gitu ya. Oke. Surat kuasa nomor. Dengan ini kepala sekolah memberikan kuasa kepada. Nah, ini sebaiknya pihak pertamanya ini diperjelas yang bertanda tangan di bawah ini. Ya, siapa ya? Nama Komar. Oh, misalnya nama Harun. Jabatan kepala sekolah SMP ini gitu. Dengan ini berkuasa kepada titik dua nama Komar SPD jabatan gitu ya. Untuk apa? Untuk membimbing siswa-siswi yang mengikuti penelitian ke Museum Negeri Lampung yang dilaksanakan pada tanggal ini. Loh, kenapa kok memberi kuasa kepada ini? Uh, kenapa kok dalam bentuk surat kuasa gitu? Kalau kalau substansinya ini, kalau ini kan bisa dengan memo aja kan cukup gitu. Pendelegasian ini pendelegasian uh, ini ya, istilahnya substansinya kurang sedikit tepat untuk itu dibuat surat kuasa. Surat kuasa kan lebih banyak untuk mengkuasakan hal-hal yang bersifat ini ya, hal-hal yang bersifat uh, ke arah apa istilahnya harta, ke arah istilahnya juga kuasa yang ini loh, yang kalau misalnya itu dilimpahkan ke orang lain tuh harus dengan ini gitu loh, harus dengan betul-betul secara legalitas itu ini ada dasar hukumnya gitu ya. Kalau mengikuti penelitian ini sebenarnya bisa dalam bentuk kalimat, belum dalam bentuk surat memo atau surat ini atau surat pengumuman atau bagaimana gitu ya. Jadi substansinya untuk yang ke itu kurang tepat, kurang pas gitu. Nah, ini mepet ya, pemberi kuasanya yang sebelah sini, ini ya, mungkin mengetiknya ya. Kalimat penutup belum ada ya, kalimat penutup belum ada. Oke, berikutnya. Nah, ini punya Mas Supri ya. Mas Supri jarang hadir ya, di beberapa tatap muka nggak pernah hadir ya. Salam saya kepada Mas Supri ya. Oke. Nah, ini untuk yang surat kuasa ini titik dua itu spasi dulu ya, baru kemudian huruf besar. Ini mepet ini ya, diperhatikan cara menulisnya. Ini titik dua, spasi, pati, huruf besar semuanya. Selanjutnya disebut pihak pertama boleh memberikan kuasa penuh kepada istri saya, kepada titik dua gitu aja cukup ya. Di sini karena formal ya, jadi tidak usah ini tidak usah kakak saya, ipar saya, nenek saya, tetangga saya gitu tidak usah perlu ditulis. Atau kepada mantan saya gitu ya mungkin ya. Jadi sekali lagi sama ini problemnya titik dua, spasi dulu baru kemudian huruf besar Dwi Suryanti dan lain-lain sebutnya di kedua. Dikarenakan pihak pertama sedang bekerja di Taiwan mulai tahun ini, maka lah ini sebenarnya udah tidak perlu lagi nih. Ini latar belakang di belakang layar ya. Tapi yang jelas pada surat kuasa ini sebenarnya apa? Untuk melakukan transaksi perbankan dalam bentuk transfer, penarikan tunai dan lain-lain, dan lain-lainnya itu harus diperjelas. Dengan menggunakan buku rekening atas nama pihak pertama di bank ini betul. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sadar tanpa pasal selanjutnya untuk menjadikan periksa bagi pihak terkait. Wah, ini seperti kalimat ini kalimat dari Kapolsek ini bicara untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ya. Ini kalimatnya seperti kalimat Kapolsek kepada anak bawahannya ini. Ini namanya ya. Inilah yang memberi kuasa. Ini langsung aja, enggak usah pihak pertamanya enggak di sini nih nulisnya. Nggak usah, nggak apa-apa, langsung Supriyono, Dwi Suryanti. Jika ada perlu materai, ya. Nah, saksi ini opsional. Saksi ini opsional, bisa ada atau tidak ada. Oke, jadi teman-teman, dari pembahasan surat kuasa yang sudah dibuat, kira-kira ini nggak ada yang masih bingung nggak? Atau kira-kira sudah tahu mana yang benernya, mana yang ininya gitu ya.
Saya sebenarnya nyimpan satu yang sudah saya tulis, tapi kok lupa nggak saya upload ke sini. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Nanti harapannya berikutnya kalau nulis surat kuasa jadi bisa lebih betul lagi, karena saya yakin pasti Anda akan sering menggunakan ini surat ini nantinya, apalagi yang sedang berada di luar luar daerah gitu. Ya, teman-teman, ini 5 menit terakhir. Uh, Nampaknya juga tidak akan cukup waktu untuk kita bisa membahas soal. Jadi, ini ya, sambil nanti dibaca kembali materi yang ada sekarang ini, terus kemudian latihan soalnya dibaca-baca. Ini kebetulan kalau yang untuk soal yang ini ya, soal yang ke pelajaran yang ke 10 ini ya, maksud saya 10 ini lebih banyak ke arah soal kasus ya. Jadi ini lebih banyak harus Anda membaca dulu bacaannya, baru kemudian ini. Oke, sekilas saja nih, masih ada 4 menit terakhir. Coba kalau soalnya soal ini ya, soal yang misalnya ini sebagai moderator yang dalam diskusi panel, puisi dan menyair yang diselenggarakan OSIS, pembawa acara mempersilahkan Taufik Ismail untuk berbicara. Kalimat yang tepat untuk mempersilahkan pembicara tersebut adalah yang mana ya? Ini bukan A loh ya, ini salah ini. Kalimat yang tepat untuk mempersilahkan pembicara tersebut adalah A. Selanjutnya ini, yang mana ya kira-kira ya? Ada yang bisa? Halo teman-teman, ini apa saya ditinggal kabur ya sama teman-teman semua? Oke, mungkin ini ada yang sudah tidak bisa ngetik, ada yang bisa Mbak Eva B ya Mbak. Selanjutnya kepada Bapak Taufik Ismail menyampaikan makalahnya. Waktu kami persilahkan. Kenapa milih B Mbak? Kenapa kok nggak C? Kenapa kok nggak D? Kenapa kok nggak E? Ini sebenarnya memang hampir mirip-mirip ya Mbak. Hampir mirip-mirip ya. Tapi sebenarnya yang lebih tepat itu adalah yang mana? Ini yang hampir mirip itu ini B, yang hampir mirip ya, dengan yang D. Yang mana? B sama D ini agak mirip-mirip, Umumnya gitu ya. Kalau Pak Ismail ini adalah panelis pertama, itu dia tidak diawali dengan selanjutnya gitu. Kalau dia itu panelis pertama, itu yang dipakai ini. Marilah kita dengarkan uraian yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik Ismail. Kepada Bapak Taufik saya persilahkan. Nah, ini bisa. Ini untuk panelis pertama. Tapi jika dia panelis kedua, selanjutnya kepada Bapak Taufik Ismail menyampaikan makalahnya. Waktu kami persilahkan. Ya, gitu ya. Oke ya, teman-teman semua. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Terima kasih untuk atensinya, meskipun yang hadir di kelas ini tadi cuma 5-6 orang, mudah-mudahan tetap istiqomah ya di masa-masa yang akan datang, di minggu-minggu berikutnya. Dan selanjutnya tetap kita ramaikan kelas kita ya. Oke ya, sampai ketemu di minggu depan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.